Pernah nggak kalian bayangkan bagaimana rasanya hidup di masa ketika beras atau makanan pokok kita begitu sulit didapatkan? Di akhir tahun 1960-an, Indonesia menghadapi krisis pangan yang sangat serius. Produksi padi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Rakyat kelaparan, harga beras melambung, dan stabilitas negara terancam. Situasi genting inilah yang mendorong pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk mengambil langkah radikal, yang mana mereka memperkenalkan sebuah program ambisius yang akan mengubah wajah pertanian Indonesia selamanya, yang bernama Revolusi Hijau. Hari ini kita akan menjelami sejarah revolusi hijau di Indonesia, dari awal kemunculannya, bagaimana program ini dijalankan, hingga dampak positif dan negatif yang masih kita rasakan sampai sekarang. Dari itu, mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum kita berbicara tentang Indonesia, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya revolusi hijau itu. Revolusi hijau adalah gerakan global yang dimulai pada era 1940-an hingga 1960-an. Tujuannya sederhana tapi monumental, mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas pangan. Gerakan ini dipelopori oleh lembaga penelitian internasional seperti IRRI atau International Rice Research Institute yang berada di Filipina, dengan dukungan Bank Dunia dan FAO. Tokoh kunci di baliknya adalah Norman Borlaug, seorang ahli agronomi yang berhasil menciptakan varietas gandum unggul di Meksiko pada tahun 1940-an. Berkat terobosannya, Meksiko yang tadinya mengimpor gandum dalam 2 dekade berhasil mencapai swasembada, bahkan menjadi pengekspor. Keberhasilan inilah yang kemudian menginspirasi negara-negara lain seperti India, Pakistan, Filipina, dan tentunya Indonesia. Tetapi mengapa revolusi hijau begitu mendesak? Jawabannya ada pada pemikiran seorang ekonom Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus. Di abad ke-18, Malthus memperingatkan bahwa pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat daripada produksi pangan. Menurutnya, penduduk bertambah secara eksponensial, sementara pangan hanya bertambah secara linear. Prediksi kelam inilah yang membayangi dunia, terutama setelah 2 perang dunia yang menghancurkan jutaan hektar lahan pertanian. Maka, revolusi hijau dipandang sebagai sebuah solusi yang mana mengoptimalkan lahan yang ada, membangunkan lahan yang tidur, dan melipat gandakan hasil panen lewat teknologi modern. Di Indonesia, revolusi hijau mulai bergulir pada masa Orde Baru. Sejak awal berkuasa, pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas. Kenapa? Karena bagi rezim ini, ketersediaan pangan adalah kunci stabilitas politik. Tidak ada stabilitas tanpa pangan. Itulah moto mereka. Sebenarnya, sebelum revolusi hijau, pemerintah sudah mencoba menata ulang sistem pertanian lewat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. UUPA ini bertujuan mulia, yaitu mencabut hukum agraria kolonial dan membangun sistem yang lebih adil.
Undang-undang ini membatasi kepemilikan tanah dan mewajibkan pemilik tanah untuk menggarap sendiri lahannya, bukan diserahkan ke tengkulak atau tuan tanah. Tapi sayangnya, implementasi UU PA mendek. Situasi politik tahun 1960-an sangat kacau. Retribusi tanah yang didukung PKI justru memicu konflik agraria antara tuan tanah dan petani kecil. Bahkan menjadi salah satu pemicu ketegangan politik menjelang tragedi 1965. Setelah peristiwa G30S, program reforma agraria praktis dihentikan. Akibatnya, struktur kepemilikan tanah tetap timpang. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk terus melonjak, rata-rata 2% per tahun. Sementara produktivitas pertanian mengalami stagnan. Clifford Geertz, seorang antropolog, menyebut kondisi pertanian Jawa saat itu sebagai agricultural inflation. Semakin banyak tenaga kerja yang diserap, tetapi hasil panen tidak bertambah secara signifikan. Maka Orde Baru memilih jalan lain. Bukan membagi tanah, tapi meningkatkan produktivitas tanah yang ada. Caranya ya lewat revolusi hijau. Program ini diwujudkan lewat Panca Usaha Tani, yang mana terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama yaitu penggunaan bibit unggul. Yang kedua yaitu pemupukan yang menggunakan pupuk kimia seperti urea. Berikutnya yaitu pengairan, mana di sini membangun sistem irigasi yang secara teknis. Berikutnya yang keempat adalah pemberantasan hama menggunakan pestisida kimia. Dan yang terakhir, pengolahan tanah, mekanisasi dengan traktor dan alat-alat modern. Program ini dijalankan melalui Binmas, bimbingan massal, dan Inmas, intensifikasi massal. Penyuluhan pertanian dilaksanakan ke desa-desa, dan para penyuluh mendampingi petani mengadopsi teknologi baru. Pemerintah juga menyediakan kredit murah, subsidi pupuk, dan membangun ribuan kilometer jaringan irigasi. Singkatnya, negara turun tangan total dalam sektor pertanian, bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Lantas, hasilnya bagaimana? Hasilnya luar biasa. Pada tahun 1968, produksi beras nasional baru sekitar 12,2 juta ton. Indonesia pada saat itu masih harus mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam. Tetapi, hanya dalam 6 tahun, pada tahun 1974, produksi melonjak menjadi 17 ton, naik hampir sekitar 40%. Kenaikan lebih tajam terjadi antara 1974 hingga 1980. Produksi meningkat dari 17 juta ton menjadi 23 juta ton atau naik sekitar 35%. Lonjakan ini didorong oleh penggunaan varietas unggul seperti IR36 yang dirilis oleh IRRI. Varietas ini punya umur lebih pendek, sehingga petani bisa panen 2 hingga 3 kali setahun dengan hasil yang lebih tinggi. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1984. Produksi beras nasional mencapai 28 juta ton.
Indonesia secara resmi dinyatakan swasembada beras untuk pertama kalinya dalam sejarah. Prestasi ini mendapat pengakuan internasional. FAO sendiri memberikan penghargaan langsung kepada Presiden Soeharto. Dalam seremoni resmi, swasembada beras dijadikan simbol kemenangan bangsa atas krisis pangan dan bukti keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru. Bagi pemerintah, pencapaian ini punya makna politik yang sangat besar. Ini bukan cuma prestasi teknis pertanian semata saja, tetapi juga modal politik untuk memperkuat legitimasi rezim dan menampilkan Indonesia sebagai negara berkembang yang sukses di mata dunia. Revolusi hijau berhasil. Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Mimpi swasembada pangan tercapai. Tapi, apakah semuanya sesempurna itu? Sayangnya, tidak. Di balik gemerlap keberhasilannya revolusi hijau, ternyata revolusi hijau juga menyimpan banyak masalah yang dampaknya masih kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Revolusi hijau ternyata lebih menguntungkan petani kaya. Kenapa? Karena mereka mampu membeli pupuk kimia, traktor, pestisida, dan bibit unggul. Sementara petani kecil yang modalnya terbatas justru semakin tertinggal. Kesenjangan antara petani kaya dan miskin semakin melebar. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan. Pemakaian pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan membawa bencana ekologis. Tanah menjadi kritis dan padat karena kehilangan bahan organik. Air tercemar, residu kimia menumpuk di tanaman pangan. Berikutnya, eksplosi hama baru. Ironi besar terjadi. Varietas unggul seperti PB5 dan PB8 justru memicu munculnya hama wereng coklat yang sebelumnya tidak pernah ada. Hama ini sangat sulit dibasmi dan menyebabkan gagal panen besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Berikutnya yaitu perubahan sosial budaya. Revolusi hijau juga mengubah struktur sosial desa. Sistem gotong royong mulai memudar. Tradisi pertanian lokal seperti upacara wiwitan atau bersih desa semakin jarang dilakukan. Tenaga kerja berganti menjadi hubungan transaksional, tidak lagi gotong royong, tapi dibayar. Berikutnya yaitu marginalisasi perempuan. Para perempuan kehilangan peran pentingnya dalam pertanian. Dulu mereka memanen padi dengan ani-ani, menembuk padi di lesung. Sekarang semua digantikan mesin cooler dan traktor. Akibatnya, perempuan terpinggirkan dari proses produksi pertanian. Berikutnya yaitu ketergantungan pada input kimia. Sistem pertanian nasional menjadi sangat bergantung pada pupuk kimia, pestisida, dan varietas unggul. Ketika terjadi kelangkaan pupuk atau serangan hama, sistem ini langsung goyah. Dan yang terakhir, swasembada yang tidak berkelanjutan. Yang paling ironis, keberhasilan swasembada tahun 1984 itu tidak bertahan lama. Setelah pertengahan 1980-an, produktivitas relatif stagnan, dan ketika krisis moneter 1998 melanda, sistem pertanian Indonesia ambruk.
kemiskinan di desa meningkat tajam. Jadi, revolusi hijau memang berhasil meningkatkan produksi pangan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, ia menciptakan sistem pertanian yang rapuh, tidak berkelanjutan, dan penuh ketimpangan. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah revolusi hijau? Yang pertama, pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengejar angka produksi. Kita perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keadaan sosial, dan kesejahteraan para petani. Yang kedua, teknologi bukan solusi satu-satunya. Varietas unggul, pupuk kimia, dan mekanisasi memang meningkatkan hasil. Tapi, jika tidak diimbangi dengan kebijakan agraria yang adil dan pendampingan sosial, hasilnya hanya akan menguntungkan segelintir orang. Ketiga, yaitu kebijakan top-down memiliki keterbatasan, di mana revolusi hijau ini dijalankan dengan pendekatan sentralistik. Pemerintah yang memutuskan segalanya. Petani hanya menjadi objek, bukan subjek. Kedepan, partisipasi petani dalam merancang kebijakan pertanian harus lebih besar. Yang keempat, yaitu kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Hari ini, Indonesia kembali menghadapi tantangan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan revolusi hijau, mengejar produksi tanpa peduli dampak ekologis dan sosial. Yang kita butuhkan sekarang adalah pertanian berkelanjutan. Sistem yang produktif, ramah lingkungan, adil secara sosial, dan tangguh menghadapi krisis. Pertanian organik, agroekologi, dan penguatan ekonomi lokal adalah beberapa alternatif yang kini mulai dikembangkan. Revolusi hijau adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Ia membawa kita dari krisis pangan menuju swasembada beras. Tetapi ia juga mengajarkan kita bahwa keberhasilan jangka pendek tanpa visi jangka panjang akan rapuh. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk masa depan. Dari revolusi hijau, kita belajar bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal angka-angka, tetapi soal kesejahteraan rakyat, keadilan, dan harmoni dengan alam. Mari kita bangun masa depan pertanian Indonesia yang lebih baik, yang tidak hanya hijau di luarnya, tetapi juga adil dan berkelanjutan di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.